Nabi kagum kepada keadaan orang mukmin. Dan Nabi nggak pernah kagum sama yang lain, tapi Nabi kagum bangga kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang besar yang Allah telah turunkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga Allah takdirkan kita menjadi umat yang terbaik. Birahmatika ya arhamar ya arhamar rahim. Di antara tanda umat yang baik itu adalah seperti malam hari ini kita berkumpul. Di antara kewajiban seorang mukmin, seorang muslim pada yang lainnya, kita memenuhi undangan saudara kita. Ikut bahagia, ikut gembira. Tandanya imannya sehat. Orang kalau imannya sehat, lihat saudaranya bahagia, ikut bahagia. Kalau saudaranya lagi susah, kita juga ikut susah. La yu'minu ahadukum. Nabi bilang kalian tidak dapat iman yang sesungguhnya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai ada rasa mahabbah, rasa cinta kepada saudara kita sebagaimana kita cinta kepada diri kita sendiri. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyidhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin bi rahmatika ya arhamar. Ya ikhwan yang dimuliakan Allah, kebahagiaan ini terus berlanjut, mengalir tiap saat. Sayyidina Imam Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala anhu wa radiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumih, mengatakan orang-orang yang di hatinya imannya baik, ada rasa mahabbah cinta di hati, itu bagaikan lebaran tiap hari. Al-muhibbin lillah kulla yawm lahumul id. Sallu ala Muhammad. Orang-orang yang ada cinta di hati dengan iman, itu Tuhan beri rasa bahagia seperti hari raya setiap harinya. Gembira. Bagaimana rasanya kita kalau berada di hari raya? Bahagia. Begitulah keadaan para pencinta Allah dan Rasulnya. Ada rasa nikmat, rasa senang. Salat senang, baca Quran senang, silaturahim senang, hadir majlis ilmu senang. Hakada ya ikhwan. Kabidzalika falyafrahu. Atas nikmat yang begini besar, Tuhan bilang dalam Quran, berbahagialah kalian, gembiralah kalian, supaya kalian tahu bahwa agama kalian ini agama yang sangat luar biasa. Dinul haq, dinul salam, dinul rahmah. Agama yang menjadikan pemeluknya, pengikutnya semua penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Di mana saja dia berada, di kulli zaman wa makan. Tiap zaman, tiap tempat di mana berada, mereka menjadi yang paling terbaik. Sallu ala Muhammad. Hakadha ya ikhwan rahimakumullah. Dari maka sepatutnya kita bersyukur bagaimana yang Sahibul Bait lakukan pada malam hari ini, mengumpulkan kita membaca ayat-ayat Quran yang mulia, membaca doa-doa, membaca Maulidur Rasul, menyambungkan hati kita, ruh kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajdidul iman, tajdidul hub, memperbaharui iman dan memperbaharui rasa cinta di hati. Itu nikmat yang paling besar di dunia ini. Nikmat paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat cinta, nikmat sehat wal afiat. Qulu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi kalau baca wirid lempengan kalimat ini pagi sore, suaranya Nabi dia kerasin. Rafa'a sautahu. Kita diajarkan Nabi baca zikir pagi sore. Nabi ketika baca kalimat ini suaranya dia kencengin.
Sehingga membuat para sahabat bertanya pada sahabat yang lain. Ibnu Abbas ditanya, kenapa Rasulullah lompangan kalimat ini suaranya agak besar, agak gede? Yang lain Nabi pelan-pelan saja. Kalimat apa itu? Asbahna ala fitratil Islam. Kalau pagi hari asbahna, kalau sore hari amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa la dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi angkat suaranya digedein sama Nabi. Sahabat tanya, kenapa yang lain agak pelan kok ini kencang? Ibnu Abbas bilang, Rasulullah kepingin supaya kuping-kuping kalian dengar, supaya kalian tahu bahwa kalian berada dalam nikmatnya Allah yang sangat luar biasa. Nikmat apa itu? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Qulu alhamdulillah. 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 Laqad ta'mal iman. Orang mukmin merasakan lezatnya iman, bangga jadi orang Islam, bangga jadi orang beriman. Diberi halawatul iman, manisnya iman, lezatnya iman. Salat nikmat, baca Quran nikmat, ta'lim nikmat, silaturahim nikmat. Enggak ada yang enggak nikmat. Alhamdulillah. Sebab itu maka bergembiralah kalian, girang kalian. Allah bilang lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Siapa dapat busyra itu? Umat Nabi Muhammad, pencinta Nabi Muhammad. Busyra, girang, manil gaib. Siapa yang bicara itu? Tuhan. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nama ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Oleh sebab itu maka para ulama kita, para awliya kita semua tidak menyia-nyiakan kesempatan yang mulia seperti ini ya ikhwan. Jadi nafahatnya Allah ini tiap saat berjalan. Nafahat, ruhaniyat, madad, barakat tiap saat. Imam Haddad bilang, perbaiki niat, aslih niat, tajdid niat, supaya kita dapat nafahat, dapat kemuliaan, dapat rahmat, dapat barakah, dapat nur, dapat hidayah min Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka para awliya salihin, mereka walaupun sudah orang baik, orang saleh, tapi mereka selalu tamak, haus, ingin selalu meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana dia datang. Ada anak-anak kecil taklim ngaji, ikut hadir ngaji. Ada kegiatan yang baik-baik, selalu mereka berada di tempat yang khair, yang baik-baik. Kenapa? Untuk menjadi saksi nanti yaumul qiyamah. Kita hidup ini bakal menuju Allah. Kita hidup ini semua berjalan sedang menuju Allah. Maka bahagialah orang-orang yang waktu-waktunya, hari-harinya selalu berada di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sampai di rumah ibadah, bekerja di kantor ibadah, aktif di masyarakat ibadah. 24 jam ibadah. Yakfika minasyugli al-ta'ah. Jadi Ali bilang cukuplah kesibukan kita itu yang paling bermanfaat, sibuk dalam ketaatan. Hidup ini ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau nggak sampai ke sini habaan manthura, sia-sia ya ikhwan. Apa yang mau dicari di dunia ini? Pengen cari selamat, pengen cari bahagia, pengen cari keberkahan. Di mana dapat selamat, bahagia dan barakah? Jalannya Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. At-tariqah Muhammadiyah. Jalannya Rasulullah. Tariqah Islam, tariqah Nur. Jalan yang membawa kita jalan keselamatan, bahagia dunia wal akhirah.
Kaget aja Pak Ikhwan. Kemarin orang tua kita begini, kakek kita, sekarang kita yang begini begini. Hidup terus ini berganti zuriatan waktu habaq. Tinggal kita mau bikin apa ya? Maka beruntunglah orang yang hari-harinya waktunya digunakan untuk hal-hal yang memberi manfaat, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk seluruh dan umatnya semuanya. Kita bakal nanti nonton film kita sendiri ya ikhwan. Manusia itu nanti bakal diputar oleh Allah, dia jadi saksi terhadap dirinya sendiri. Betapa sedihnya kita kalau kita lihat film diri kita dalam keadaan yang waliyadzubillah. Tetapi bahagia kita kalau kita nonton film diri kita, kita berada menjadi pemain yang baik, pemain yang bagus. Kita mendapatkan nikmat yang besar, gembira, bahagia, syukur, mendapat panggilan langsung dari Allah dengan panggilan yang terhormat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Haula ahlullah, ahlul iman, ahlul tauhid, ahlul mahabbah. Itu orang-orang yang beruntung ya ikhwan. Qul alhamdulillah. Kita diajak sama guru kita untuk menuju jalan ini, jalan khair, jalan kebaikan, jalan keselamatan. Bukan sekarang, udah dari dulu. Udah 1440 berapa sekarang ini? Udah 46. Ini barang kalau nggak bener udah lama ditinggalin orang. Sallu ala Muhammad. Kalau nggak bagus udah ditinggalin. Orang udah kagak asik. Tapi kena ini barang original. Sallu ala Muhammad. Bukan buatan manusia, bukan buatan orang, tapi ini adalah anugerah dari Allah kepada Sayyidina Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mulai kita lahir, Islam mengajarkan, ibu bapak kita ketika mau milih jodoh diajarkan sama Islam bagaimana caranya pilih bibit, bobot, bebek, semua diatur sama agama yang mulia ini. Nasabnya, hartanya, kecantikannya, akhlaknya, agamanya diajarkan sama agama supaya turun generasi yang baik-baik. Dan kita berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Ente mau cari di mana din yang sehebat kayak begini? Sallu ala Muhammad. Luar biasa ya ikhwan. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Salah satu wujud syukur hadir di majelis ilmu. Ini warisannya Nabi Muhammad. Majelis ilmu warisannya Rasulullah. Siapa orang yang ingin mengambil warisan Nabi, maka hadir di majelis ilmu, mengambil ilmu. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para nabi enggak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Kalau orang duduk di majelis ilmu, maka dia mengambil warisan para nabi ya ikhwan. Karena mereka yang diberi oleh Allah ilmu agama yang berkah, yang manfaat, berarti mereka sedang memegang warisannya Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya. Alhamdulillah. Man safari man fakana masafari. Kita punya guru. Likulli zaman rijal. Tiap zaman ada imamnya, ada rijalnya. Yang paling rugi jadi orang Islam. Hidup kita di zaman ini, di kampung ada kiai ulamanya, kita kagak kenal. Al-mahrum. Kita hidup di kampung, ada warisannya Rasul, tapi kita gak kenal. Bagaimana kita mau dapat manfaat? Bagaimana kita tidak mau bisa kita ambil ilmunya? Maka beruntunglah kita disambung oleh guru-guru kita ini. Sallu ala Muhammad. Mahrum, orang yang terhalang dari dapat kebaikan, rahmat, hidup di zaman, kemudian tidak ada hubungan kita kepada warasatul anbiya. Sallu ala Muhammad.
bahagia ya ikhwan. Ada masjid, musala, apa namanya mereknya ini musala? Taqwa. Ya merek. Kalau ada Muhammad. Ya, dia juga. Besok ke Mekah ke Madinah begini, Pak. Amin. Besok ibu berangkat Mekah. Begini ke Madinah, begini juga. Kumpul. Nanti di akhirat juga bersama ahlul khair. Antum ma'aman ahbabtum. Orang boleh salah, Tuhan gak bakal salah, saudara. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Dia akan nyambung iman dengan cinta bersama siapa orang yang dia cintai. Ya rahimahullah. Saya kemarin ini cuma mau dengar ceramahnya Habib Hamid, bukan ceramah. Ini Habib suruh saya ceramah. Iya. Takut salah-salah ngomong. Apalagi direkam begini nih. Ya, mudah-mudahan kalau ada yang salah maafin ya. Saya jarang-jarang ceramah, paling baca-baca kitab doang. Ya, kalau ada yang salah itu kebodohan, mohon dimaafkan. Yang benar yang baik dari Allah, ambillah yang baiknya, yang salahnya mohon dimaafkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ma'uridu ilal islah. Para nabi, para habaib, para awliya gak pengen apa-apa sama dunia ini. Pengen cuma lihat orang pada baik. Islah. Ma'uridu ilal islah. Wa ma taufiq illa billah. Taufik itu mahal. Ilmu manfaat akan mendatangkan taufik rahmatnya Allah. Duduk mohon ilmu yang manfaat. Ilman nafi'an wa qalban khashi'an. Ilmu manfaat akan membuahkan hati yang khusyuk. Kalau hati khusyuk kepada Allah, khusyuk kepada manusia cinta dan sayang. Manusia cinta dan sayang. La ilaha illallah. Nabi sayang sama semuanya. Ummati, ummati. Gak ada yang dibeda-bedain sama Nabi Muhammad. Tiap hari rumahnya Nabi untuk umatnya. Waktunya, hidupnya, hayati wa mamati. Hidup matiku untuk umatku. Sallu ala Muhammad. La ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ufni biha umri. La ilaha illallah. أخلو بها وحدي لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله ألقى بها ربي. Itu jimat dari Rasulullah. Ditambah kartu. Siapa pegang mantap dengan imannya dengan kalimat ini, haram jasadnya disentuh api neraka jahanam. Dia bakal masuk surganya Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ikhwan rahimahumullah. Ya saya barangkali inilah sekedar apa yang bisa sampaikan. Saya bingung juga tadi ini acara apa. Saya nanya dulu tadi dalam apa ini. Acara mau nikah ya. Masya Allah. Paling gembira orang kalau mau nikah. Tadi pengantinnya yang lagi lewat tadi ini colek-colek gitu ya. Oh kelihatan udah siap banget kayaknya. Alhamdulillah. Yang paling bahagia di dunia ini manusia ketika kita ingin berumah tangga. Alhamdulillah bahagia, mudah-mudahan berkah rumah tangganya. Jodohnya insyaallah kekal, jodohnya panjang, insyaallah dan punya anak turunan yang baik-baik semua. Dan kita semua yang hadir dapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Kurang lebih mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah kita malam ini mengadakan doa dan tasyakuran. Itu penting doa. Masuk kamar mandi baca doa. Gara-gara nggak baca doa kepleset. Di kamar mandi jatuh kejedot. Kenapa? Jatuh bengkak. Kepentok dibawa ke rumah
Masuk masjid baca, berhubungan badan sama istri baca, makan, sesudah makan doa. Malam ini mau nikah, doa dulu, baru gue sebutin dulu yang ini. Lebih afdal. Sallallahu Muhammad. Insya Allah hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 akad nikah jam 9 sampai jam 10. Resepsi, ibu-ibu yang ketinggalan bawa amplop isi 20.000 di atas 100. Jam 11 sampai jam 3 di gedung nih. Datangnya jam 4 kosong. Bubar. Ya kalau di rumah enak. Orang-orang Betawi dulu di rumah 24 jam tuh tamu subuh masih datang. Bawa 20.000 lagi. Datang subuh. Pengantin udah aduhai. Di gedung namanya gedung aula Maleo Satsik. Satsik asik. Hah? Oh, satuan musik. Ya, kebetulan ada Bapak RW kita, beliau TNI. Jadi saya didikte satuan musik, ya. Yang mau nikah besok yaitu Muhammad Nur Amali, panggilannya Rai. Kata ibu-ibu nggak nyambung tuh, ya. Bener Bu, saya punya kakak namanya Muhammad, dipanggilnya apa? Mucel. Kan gila tuh orang yang panggil. Bener, kakak saya Muhammad. Maaf ya di atas nih. Dipakai kucel, saya pengen nempel lagi. Nempel. Namanya Muhammad, kuliahnya kakak saya di UI. Dipanggil sama temennya Mucel. Namanya bagus-bagus. Ini namanya Muhammad Nur Amali, dipanggil Rai. Kata ibu-ibu gak nyambung. Nggak nyambung. Putra dari Bapak Haji Sulistiono dan Ibu Haja Parti Ningsih. Kita doain mudah-mudahan yang mau nikah Bang Rai dan ayah dan ibunya sehat walafiat. Kalau anak nikah disaksiin sama bapak sama ibunya, insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Paling enak nikah ada ayah dan ibu. Ya orang zaman sekarang nikah lari. Ngapain? Oh, halangan dulu. Ya. Dan akan nikah dengan calonnya bernama Cynthia Novianti Sipiana. Dipanggilnya Tia. Nyambung adek Cynthia. Kalau ini Muhammad Nur Amali. Ganti. Ali. Putri dari Bapak Surya dan Ibu Sina. Alhamdulillah. Nasihat ini buat saya dan buat semuanya. Buat yang sudah nikah atau yang belum nikah. Yang pertama, nikah ini sunnahnya Nabi. Faman ragiba an sunnati falaisa minni. Orang yang gak mau nikah bukan dari golonganku. Ada laki gak mau nikah. Kenapa gak nikah? Gak ada yang mau. Nikah itu hukumnya sunnah. Bisa jadi wajib. Mana ibu pintur nih. Masya Allah, Habib diajarin. Ustazah kali ini. Pengalaman. Nikah hukumnya sunnah bisa jadi wajib. Wajib yang pertama
tinggi, wajib dia. Sunnah bagaimana, Beb? Ya sunnah kayak sekarang nih. Duitnya dari orang tua. Ya nikah dulu. Anak sekarang duitnya dari orang tua, nggak ada. Saya dulu nikah dimodalin sama umi saya 11 juta. Nih, kata umi, saya pinjemin nih. Iya, Mi. Saya cuma punya 4 juta. Itu pun saya dapat 4 juta dari jual madu. Lah dulu baru pulang dari Hadramut. Belum kerja, belum ngajar. Iya. Alhamdulillah dapat 15 juta tuh, 14 ya. 11 sama 4 jadi 15. Bawa Anda tuh. Udah tuh. Terkumpul tuh dari upload. Gue pulangin ke rumah gue. Gak punya orang tua. Balik modal. Anak juga begitu nanti nikah. Hitung sama istri. Dapat berapa? 30 juta. Kasih pulangin. Kok saya milik ini milik saya. Ya Allah. Kan orang tua minjem. Tapi Haji Sulis duitnya banyak, tenang aja. Dia punya konduit. Alhamdulillah. Nggak tahu aja ibu-ibu nih. Di dalam ada ponan duit. Nggak tahu kayak gimana ponan itu. Ya. Nikah sunnah. Maka yang nggak mau nikah bukan golongan aku. Kata Nabi, anak asumu. Saya puasa. Saya juga berbuka. Anak arbudu, saya tidur. Saya juga ke pasar. Anak atazawwajun nisa, saya juga nikahi perempuan. Faman ragiba an sunnati, siapa yang nggak mau seperti saya, ikutin sunnah aku, bukan golonganku. Jadi nikah jangan ditahan-tahan. Ya nggak boleh, apalagi dia punya harta. Udah. Iya 5 menit aja ya. Tadi membawa acara Habib sekalian doa ya. Gitu. Soalnya makanan udah dikeluarin. Ini kebulinya bisa dikuli. Masih panas. Jangan kita pulang sebelum makan. Karena ta'amul mu'min dawaun. Jadi makanan orang muslim itu obat. Ini kagak belum makan udah pulang. Oh, wah, masih kebulinya kawin 4. Udah jadi rengginang. Ya, jangan pulang dulu makan. Nah, saya nasihatkan yang pertama. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Nikah niatnya untuk apa? Ya Allah, saya nikah untuk ibadah. Ntar kalau malam tahajud bilang tuh sama Allah, ya Allah, perbaharui lagi niat kita. Ya Allah, saya nikah ibadah, ya Allah. Yang kedua, saya ingin menjaga kehormatan saya, ya Allah. Dengan menikah, saya bisa melampiaskan nafsu yang halal kepada istri saya. Lindungi saya, ya Allah. Tuh, innamal a'malu. Semuanya harus dengan niat. Yang kedua, tolong ya. Yang kedua ini akhlak dijaga. Ini sekarang suami, kita di rumah suami, calon suami. Tolong Anda sebagai kepala keluarga, jangan pernah marah sama istri. Tuh bapak-bapak tuh, kata ibu-ibu, saya dididik. Nabi SAW kagak pernah marah. Ketika Sayyidatu Aisyah ditanya, ya Aisyah, kata teman-temannya nih, Aisyah, kamu kan suaminya seorang nabi, seorang rasul, dan dia nabi kita juga. Bagaimana di rumah tangga? Apa kata Sayyidatu Aisyah? Wallahi demi Allah, saya nggak pernah mendengar suaranya lebih tinggi dari saya. Kalau ala Muhammad. Tapi ibu, kalau suaminya marah, ibu jangan marah dulu, ya. Ibu diam dulu, ya. Nah sekarang kalau kita naikin bendera tanggal 17 atau upacara hari Senin atau penurunan bendera,
Nah, yang narik dua-duanya kan yang satu ngulur, yang satu narik, yang satu ngibarin bendera. Akur gak? Enak gak? Ini kagak. Dua-duanya narik. Kira-kira benderanya berkibar gak? Jatuh ke bawah. Maka kalau suami marah, istri diam dulu. Cuman kalau mau dipukul, lo kabur. Lo pukul, lo diem aja. Biarin bang, pukul, biar saya mau mati. Jangan begitu, kabur. Ini suami marah mau dipukul, dia diem aja di kamar. Kabur ke tukang bakso situ. Tukang bakso situ ngumpet. Ya, emang orang sabar itu rizki yang paling besar itu sabar. Iya, bukan kekayaan, bukan harta, bukan jabatan, bukan. Rizki yang paling besar kata Nabi adalah sabar. Siapa yang bisa sabar, itu rizki yang paling besar. Ibu, bapak, pemuda-pemudi anak-anak, Habib doain biar bisa berangkat haji. Biar bisa umroh. Biar bisa berziarah ke makom Nabi. Amin ya, Masya Allah. Belum ngantuk sayang, belum. Alhamdulillah, jadi anak soleh ya nanti. Amin sayang. Amin sayang. Iya. Amin ya. Itu kalau ziarah ke makom Nabi, ke Raudhah, rumahnya Nabi 4 kali 4 meter hadirin. Itu Nabi kita. Itu panutan kita. Tapi Nabi bilang jangan takut dengan rumah kamu yang kecil. Jangan takut dengan rumah kamu yang ngontrak. Jangan takut kau bertahun-tahun ngontrak dan sebagainya. Jangan takut. Rizki yang paling besar adalah sabar. Gak ada yang paling besar rizki kecuali sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sampai kapan saya sabar? Habis kesabaran saya menjitak lu. Ya, nah, jadi tolong jaga akhlak. Akhlak penting. Dari sekarang, Mas Ray, Mas Muhammad, tolong kata-katanya yang indah. Nabi nggak pernah bu, ya sampai saya Dr. Aisyah, wallahi demi Allah, saya nggak pernah melihat mukanya tuh merah di depan saya, merengut di depan saya. Apa betulnya? Melengos, nggak pernah. Kata saya Dr. Aisyah, nggak pernah melengos, nggak pernah. Nabi adalah orang yang paling harmonis. Nih minjem ini nih gelas. Romantis, ini gelas-gelas. Nabi pulang malam Jumat. Tahu-tahu jam 8 biasanya Nabi jam 7 udah di rumah. Ini lewat 1 jam. Pulang, akhirnya lihat istrinya kok nyambutnya nggak seperti biasanya. Ya, biasanya ceria apa ini, tahu-tahu kayak agak orang takut gitu. Akhirnya ambilin air sayang. Aa mau minum. Dia kan suami. Ya. Ngebeb ya. Ngebeb kali. Sini beb. Bebek. Iya. Ambil. Nih. Dibacain dulu sama Nabi. Dengerin nih yang suami nih. Dibacain sama Nabi, subhanallah. Enggak langsung Nabi yang minum. Dikasih sayang. Minum sayang. Tuh bapak-bapak begitu katanya. Ya. Habis dia kasih, diminum sama Sayyidatu Aisyah. Ini maksudnya Nabi mau ngilangin, kenapa kok dia malam ini kayak ketakutan gitu, kenapa? Ada apa nih? Nabi pengen ngilangin rasa ketakutannya. Diminum sama Sayyidatu Aisyah. Shallallahu alaihi Muhammad. Ini hadis sahih nih yang Habib ceritakan. Udah, diambil tinggal setengah. Diambil sama Nabi, diputar gelasnya, hadirin, diminum airnya sampai habis. Sayyidatu Aisyah bingung. Wahai suamiku, sisa setengah engkau ambil, engkau putar gelasnya. Ada apa wahai suamiku? Apa kata Nabi? Wahai istriku,
Aku mencari ceplakan bibirmu. Bukan bibirnya. Iya, bawa aja kayak Asik. Waduh, mantap. Ini hadis loh. Ini sahih hadisnya. Nabi melakukan sama istrinya. Amin. Bu, pernah gak suami begitu di rumah? Pernah gak? Gue aja agak. Enggak pernah saya nyoba, Pak. Ke rumah beneran. Di rumah saya nyoba. Saya pulang nih. Minum dulu. Udah minum. Abang minumnya dulu deh. Udah gua habisin. Haus. Itu Nabi sampai begitu. Diputer, dicari ceplakan bibirnya. Pas ceplakan bibirnya diminum sama Nabi itu. Dibilang begitu, dia ketawa. Hilang rasa takutnya. Ya Aisyah, biasanya engkau menyambut aku. Nabi gak pernah manggil nama istrinya. Nama enggak. Ya Humairah. Wahai wajah yang kemerah-merahan. Habib, kenapa istri saya hitam? Manggilnya gimana, Beb? Ya Hajar Aswad. Wahai batu hitam. Kebetulan istrinya ustazah. Bang, kenapa saya dipanggil batu hitam? Lalu kan hitam. Tapi hitam legit kan, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panggil. Saya nggak pernah panggil nama istri saya. Nggak pernah. Betul. Saya panggil Umi. Sayang. Nggak pernah saya panggil namanya. Nggak pernah. Tanya. Nggak pernah saya panggil namanya. Jangan. Ya, mulai malam besok. Ya, panggil. Apa? Ayah, Ibu, Abah, Umi, Uma, Abi, Teteh. Oh, jangan Teteh. Teteh belum nikah. Ayang Beb, jangan terlalu lebay. Ayo. Daripada Hajar Aswad, Daripada Hajar Aswad. Ya, jadi panggil-panggilan yang indah. Panggil-panggilan yang indah. Yang terakhir, maaf, sumber kebahagiaan kita ada di rumah tangga. Saya 21 tahun. Saya menikah 21 tahun. Anak saya 5. Saya pelajarin. Ternyata di rumah tangga itu kebahagiaan kita semuanya. Enggak ada lagi kebahagiaan kecuali di dalam rumah tangga. Ketika istri berdoa untuk suaminya, ketika itu Allah mustajabah doanya, hadirin. Ketika suami doakan istrinya, itu mustajabah, diterima sama Allah. Enggak ada ditangkap sama malaikat, enggak. Langsung Allah yang terima doanya. Maka kalau suami keluar dari rumah, doakan, jangan diancam. Ini belum keluar udah diancam. Awas ya, kalau telepon nggak diangkat, awas. Awas ya, lewat dari maghrib. Saya kunciin gerbang. Ketakutan suami, macet di jalan. Dia bawa ngebut, nabrak tiang listrik. Telepon dari rumah sakit, ini Ibu Neti, betul. Suaminya namanya Ayang Beb. Iya, betul. Bu, ini suami Ibu ada di rumah sakit. Sekarang koma, astagfirullahaladzim. Datang istrinya nangis, ya Allah bang, kenapa bang? Kenapa saya belum pulang diancam-ancam? Jangan ya Bu ya, Bu, insya Allah ya kamu harus sabar, terus jaga akhlak, ikhlas ya. Jangan pernah takut sama rezeki. Saya bilang jangan pernah takut sama rezeki. Ya. Maksudnya jangan takut sama istri. Dengar aja, Bu. Jangan takut sama rezeki. Rezeki Allah udah tanggung. Iya. Ditutup. Ada orang, dia tiap ada orang meninggal, kain kafannya diambil. Pokoknya dia orang meninggal pagi, malamnya diambil kain kafannya sama dia. Ini kejadian dan ini fakta, bukan di sini. Kejadiannya di luar negeri. Tiap malam ada orang meninggal, diambil kain kafannya, dijual. Suatu ketika dia tobat, dia minta ampun sama Allah. Dia datengin satu ulama.
Tobat saya diterima gak? Dosanya apaan emangnya? Saya sering ngambil kain kafan orang. Orang dikubur pagi, malamnya saya ambil. Terus kain kafannya buat apa? Saya jual lagi. Udah berapa kain kafan kamu ambil? Udah 1000. Kira-kira tobat saya diterima gak? Insya Allah diterima. Cuman saya mau tanya dulu sebelum Anda bertobat. Setiap jenazah yang Anda ambil, itu kain kafannya kan Anda gali. Gimana posisi orang-orang yang meninggal itu? Apa kata dia? Semuanya membelakangi kiblat. Seribu orang membelakangi kiblat. Maka kalau dalam Islam, itu di dalam kitab Safinatun Najah dikatakan kuburan boleh digali sama 4. Kuburan itu boleh digali kalau ada 4. Yang pertama, kalau jenazah belum dimandiin. Jenazah udah dimandiin apa belum tadi tuh? Belum. Gali kuburannya. Gali, kalau masih dia utuh, nggak berubah, nggak bau dan sebagainya, bisa dimandiin, mandiin. Kalau enggak, jangan. Yang kedua, kalau salah kiblat, Pak, mohon maaf, ini tadi jenazah di dalam ngadep ini kemana? Ya, kan kiblat ke sono. Kok ke sono? Gali kuburannya boleh, nggak apa-apa digali. Ya, terus yang ketiga, kalau di dalamnya masih ada harta. Ya, ya Allah, kenapa? Cincinnya belum diambil. Cincinnya emas, gigi emas. Iya, belum diambil, boleh digali, nggak apa-apa. Yang keempat, kalau ibu meninggalnya hamil, dikuburin, tahu-tahu ada yang ngipi atau ada yang dengar suara bayi dari kuburan itu, boleh digali. Harus ada profesional, harus ada dokter, harus ada bidan di situ galinya. Kalau memang masih hidup, boleh dibelek, diambil anaknya, terus dikubur lagi tuh ibunya. Nah, jadi 1000 orang semuanya ngebelakangin kiblat. Terus ditanya sama ulama itu, kenapa dari 1000 itu cuma 2 yang ngadep kiblat? Nah, kesalahannya apa? Ini orang ini nanya, kesalahannya dia itu nggak pernah mensyukuri rizki dari Allah. Dia kufur kepada Allah. Yang menanggung rizki kita siapa? Yang menanggung rizki kita siapa? Yang menanggung jodoh kita siapa? Yang mematikan kita siapa? Percaya gak sama Allah? Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kan. Kita tutup dengan talqin la ilaha illallah. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Amin. Nanti kita minta Bapak Haji Sulis tutup dengan doa, ya, biar anaknya diberikan jodoh oleh Allah. Semuanya diberikan jodohnya. Amin. Ya, karena jodoh yang menentukan siapa? Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Habib dulu ya. La ilaha illallah. Yang kencang ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Angkat tangannya, amin. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallah ta'ala minal aminin. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Haji Sulis minta doanya dilanjutin, ditutup sama Ustadzul Mukarram, yaitu Ustadz Habib Abdul Majid, untuk membaca doanya diminta anak Bapak Haji.
Ada mic-nya gak di situ? Hah? Iya, itu saja ya dari Habib. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Ya, jazakallahu khair, jangan pulang. Kalau memang misalnya gua Habib kemalaman ini, kalau memang terpaksa mau pulang, gak apa-apa. Tapi izin dulu. Jangan lupa di rumah doain biar pernikahannya dilancarkan oleh Allah, rezekinya dimudahkan oleh Allah. Yang penting sehat semuanya. Sehat semuanya, tenang. Insya Allah keluarga mempelai daripada pengantin, calon pengantin dijaga oleh Allah juga keluarganya. Terima kasih. Mohon maaf, jangan lupa pengajian di musola ini hari Rebo malam Kamis ya. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.